Bismillahirrahmanirrahim. Bobot, bebet, bibit. Nabi SAW kan sudah memberikan arahan. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Maka kalau dikatakan agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Kemudian kalau dikatakan ta'aruf, bicara ta'aruf ya jemaah, nggak butuh 3 bulan, nggak butuh 2 bulan, nggak butuh 1 bulan. Terus, ya boleh jadi 1 hari ta'aruf. Loh gimana Ustaz? Di sinilah kita tahu, orang dulu nikah itu sama warga satu kampung. Jadi udah tahu, oh anaknya fulan, oh ya udah tahu. Karena hidup bersama di sana. Maka kalau ingin ta'aruf dengan seorang, cari taulah dari orang yang sudah kenal sama fulan. Kalau bisa tahu sama fulan sejak fulan berada di perut ibunya, udah kenal sama fulan. Jadi kita nggak perlu lama-lama mencari tahu. Nggak perlu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Boleh jadi ada fulana, fulana anaknya siapa? Anaknya fulan. Kita cari tahu, berangkat ke kampungnya. Kalau kita memang dari kampung yang lain, tanya sama tetangganya. Tanya sama sohib-sohibnya. Oh dia lulusan pesantren ini, tanya sama gurunya. Artinya dalam waktu beberapa hari, kita sudah dapat informasi yang cukup tentang fulana. Kalau dikatakan nggak tahu bebet, bobot, bibitnya itu, kok bisa? Kok 2 bulan nggak tahu itu kemana aja? Kemana aja? Selama ini ngapain gitu loh? Karena terkadang ta'aruf ini banyak terjadi antara calon suami istri ini aja. Obrol-obrolan yang terjadi antara 2 orang ini. Engkau cari tahu. Maka kalau sekarang engkau mengatakan ternyata ada masalah di bobot bebetnya, kesalahan diri. Dalam waktu yang cukup lama, kenapa engkau nggak tahu? Tapi ala kulihan. Tapi kalau dilihat, selama masalah agama dan akhlaknya baik, seharusnya orang tua, keluarga itu tidak mempermasalahkan ini anaknya siapa, orang tuanya seperti ini, nggak terlalu cantik, wajahnya kayak gini, kulitnya kayak gini. Ini kadang-kala ada intervensi dari orang lain yang menyebabkan suami istri yang sebelumnya menerima jadi nggak nerima. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya amalan yang paling indah, yang paling dicintai Allah, catat ini, camkan di hati kita supaya kita menjadi orang yang paling dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu ila muslim, kebahagiaan yang engkau transfer di hati seorang muslim, kegembiraan yang engkau letakkan di hati saudaramu. Jadi ketika seorang sudah menikah, maka bagaimana engkau membuat 2 orang ini saling menerima? Tapi kalau mengatakan, ternyata istrimu itu nggak cantik ya, ini sudah akan menyebabkan kebencian, menghilangkan kebahagiaan. Seharusnya engkau katakan, Masya Allah istrimu itu, Barakallahu fiik ya, wanita yang soleha, wanita yang baik. Jadi dia gembira jemaah. Kita ini kadang-kala menyusahkan saudara kita. Lupa gitu. Kita datang ke rumahnya, dia baru beli motor. Oke, dia beli motor, harga pasarannya sebenarnya 15 juta. Dia beli 15 juta 500. Ketika engkau datang, engkau tanya, berapa beli motor? 15 juta 500. Waduh, kemahalan. Ucapan ini menyedihkan saudaramu. Jangan pernah melakukan itu. Tapi bagaimana engkau membuat dia lebih bahagia? Masya Allah 15 juta 500. Masya Allah barangnya bagus kalau gitu ini. Masya Allah barakallahu fiik. Itu yang harus engkau lakukan. Orang tua juga, keluarga, ketika pasangan ini sudah menikah, boleh jadi si perempuan dapat laki-laki yang tidak terlalu tampan. Kawan-kawannya mengatakan, ternyata suamimu itu pendek ya. Hati-hati jemaah.
Tolong kita menjaga rumah tangga orang. Tolong kita bikin mereka gembira. Ini kan masalahnya tadi bobot bibit-bibit. Ini kan karena omongan orang. Yang membuat sang suami akhirnya jadi gak nyaman ini dan itu. Ada yang mengatakan, engkau itu tampan banget loh. Masa dapat perempuan kayak gitu? Engkau kan bisa dapat yang lebih bagus. Engkau bisa dapat jaga lisan. Engkau akhirnya merusak rumah tangga orang. Dan ini termasuk orang yang paling buruk, yang menyebabkan suami jadi benci sama istrinya, istri jadi benci sama suaminya. Ini adalah utusan-utusan iblis yang berusaha untuk menceraikan dua orang yang sejatinya mereka menikah atas keridhaan di antara mereka. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah. Barakallahu fiik, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Bismillahirrahmanirrahim.